Halo semua, apa kabar? Semoga selalu bahagia ya. Nah, bicara soal bahagia, pada kesempatan kali ini saya akan bahas seorang tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantoro. Apa sih kaitannya bahagia dengan Bapak Pendidikan di Indonesia ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Ki Hajar Dewantoro atau Raden Mas Wardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantoro ini adalah salah satu putra bangsa yang luar biasa. Beliau mendapatkan beasiswa untuk dapat bersekolah di Sekolah Kedokteran Belanda di Batavia waktu muda. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa pada waktu itu. Kenapa? Karena jarang warga pribumi yang dapat bersekolah pada masa itu. Nah, beliau ini memiliki pengalaman kelam yang unik, teman-teman. Waktu kuliah, beliau sangat kritis terhadap pemerintahan Belanda, sampai kemudian dibuanglah ke Belanda. Nah, uniknya, ketika beliau diasingkan di Belanda, beliau malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar, teman-teman. Karena sumber informasi dan buku pasti jauh lebih lengkap kan di sana, yang kemudian untuk dijadikan bekal nantinya ketika beliau kembali ke Indonesia. Nah, itu tadi sekilas latar belakang dari Ki Hajar Dewantoro ya teman-teman. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro itu sendiri. Sejatinya apa sih tujuan pendidikan itu? Supaya jadi tambah pintar, biar dapat ijazah, atau cuma formalitas saja? Ternyata bukan itu teman-teman jawabannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan itu adalah untuk memerdekakan manusia. Apa sih maksudnya? Menurut beliau, manusia merdeka itu adalah mereka yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Sekarang, kalau kita melihat pendidikan di Indonesia saat ini, apakah pendidikan di Indonesia ini sudah memerdekakan manusia atau sudah menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia? Gimana kalau menurut pendapat teman-teman nih? Kalau saya rasa sepertinya belum ya. Ada beberapa indikator yang bakal kita ulas untuk menjawab alasan tersebut. Yang pertama adalah hasil tes PISA. Apa sih tes PISA ini, teman-teman? Tes PISA ini adalah tes yang diikuti oleh beberapa negara di dunia, dan ada 3 aspek yang diujikan pada tes ini. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi atau matematika, dan yang ketiga adalah sains. Nah, tujuan dari tes PISA ini adalah untuk mengukur seberapa besar kesiapan peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata, atau katakanlah kesiapan mereka dalam terjun langsung ke lapangan pekerjaan. Dari hasil tes PISA terakhir yang diambil pada tahun 2018, Indonesia sendiri menempati posisi ke-74 dari sekitar 80 negara. Oke, sebelum kita ambil kesimpulan, kita ambil contoh lain dulu deh. Sekarang kita lihat di SMK, sekolah yang notabene siswanya dipersiapkan untuk terjun ke dunia pekerjaan setelah lulus, ternyata juga belum maksimal hasilnya. Rata-rata siswa SMK setelah lulus yang kemudian dikontrak oleh perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, kontrak mereka hanya bertahan selama 1 hingga 2 tahun. Dan setelah itu, kontrak mereka tidak diperpanjang oleh perusahaan. Hal ini tentu juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Lah, terus gimana? Apa yang salah? Pemerintah, sistem pendidikannya, guru, atau malah siswanya? Ngomong-ngomong soal pemerintah, kita tahu bahwa saat ini kurikulum pendidikan di Indonesia adalah kurikulum Merdeka Belajar. Hal yang menarik adalah beberapa esensi dari kebijakan Merdeka Belajar ini terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia ini biar menjadi lebih baik? Kalau kita ngomongin peran kita sebagai mahasiswa, apa sih yang bisa kita lakukan?
Oke, sebelum itu mahasiswa pasti tahu bahwa di perguruan tinggi ada yang namanya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama ada pendidikan, kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa sebagai aset bangsa, stakeholder, agent of change, yang dituntut bukan hanya untuk mencari ilmu semata, tapi bagaimana kemudian ilmu tersebut bisa bermanfaat, minimal untuk orang yang ada di sekitar kita. Caranya gimana? Gabunglah organisasi-organisasi kemahasiswaan. Buatlah kegiatan-kegiatan yang bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Nah, dari masyarakatnya sendiri, kita juga nggak boleh tinggal diam nih, karena peran serta masyarakat juga tidak kalah penting. Dukungan baik secara finansial, materi, maupun moral sangat dibutuhkan guna memajukan pendidikan di Indonesia. Dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Ya kalau bukan kita mau siapa lagi? Dan ini nih yang menarik nih. Ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan ikut membaik. Dan tentunya bakal mendorong diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Jadi, kesimpulannya bahwa filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini ternyata masih sangat relevan untuk era perkembangan pesat yang serba canggih dan modern saat ini. Ki Hajar Dewantara sendiri telah mewariskan pada kita pemikiran dan implementasi pendidikan yang luar biasa. Namun harus kita ingat, sebelum akhir hidupnya, beliau berpesan untuk tidak menjadikan pemikiran beliau menjadi sebuah kepercayaan atau ideologi, melainkan sebagai referensi bagi kita yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa. Bahwa tak terasa nih kita sudah berada di penghujung video ini. Nah teman-teman, semoga bisa memberi satu hal yang bermanfaat bagi kita. Sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih.